Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melanjutkan pembacaan dan renungan dari firman Tuhan dari Mazmur 26 ayat 8 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca dengarkan ini, kita mendapatkan pengertian bahwa Daud sungguh menyatakan kedekatannya dengan Tuhan Allah. Ia bukan hanya tahu, mengerti, tetapi ia mencintai Tuhan. Bahkan ia sendiri sungguh merindukan selalu berada di dalam rumah Tuhan, berhadapan dengan Tuhan yang bertakhta di atas segala sesuatunya. Ia menyatakan bahwa memang tempat di mana ia beribadah, memuja Tuhan adalah tempat Tuhan menyatakan kemuliaannya, kasih karunia-Nya, dan kebenarannya. Di dalam keadaan demikianlah, Daud meminta kepada Tuhan, agar kiranya hidupnya, perbuatannya, dan segala yang dilakukannya tidak di dalam kejahatan, tidak seperti orang-orang berdosa, tidak mau melakukan pencemaran diri maupun hal-hal yang najis. Namun tentunya kita tahu bahwa hidup ini tidak sesederhana di dalam mengatakan tidak mau hidup bersama orang berdosa, penumpah darah, pelaku kejahatan. Karena memang kita tahu dan sadar bahwa selama ada di bumi ini, selama kita berada di atas tanah di dunia ini, kita masih berhadapan dan berjumpa dengan orang-orang yang melakukan berbagai macam kejahatan, baik yang langsung dilakukan maupun dengan segala tipu dayanya. Tetapi di dalam situasi seperti itulah kita memohon kiranya Tuhan memberikan kebebasan dan belas kasihan. Karena kita tidak sanggup dan tidak mampu bisa berkemenangan menghadapi kejahatan, keberdosaan, dan kecemaran, kecuali Tuhan memberikan kebebasan, belas kasihan, dan kekuatan untuk berdiri. Di dalam situasi kondisi seperti itu, sebagaimana Raja Daud meminta belas kasihan Tuhan, demikian juga kita yang berhadapan dengan orang-orang dunia, berhadapan dengan berbagai macam kejahatan, kita tidak akan mampu bisa melewati dan mengatasi berbagai kejahatan itu kalau kita mengandalkan diri sendiri. Bisa-bisa kita terjebak, terjerat, terjerembab di dalam berbagai kejahatan itu kalau kita mengandalkan pengetahuan, pengalaman, kekuatan diri sendiri. Karena kita rapuh, kita juga pernah berbuat jahat, dan kita masih mengenakan tubuh yang fana ini. Sementara pikiran jiwa kita juga pun dalam proses pengudusan. Dengan kata lain, kita terbatas dan lemah. Itulah sebabnya kita ikuti apa yang dimohonkan Raja Daud kepada Tuhan Allah untuk fokus mencintai Tuhan dan sangat mencintai
persekutuan di rumah Tuhan, dan selalu bergantung bersandar kepada Tuhan yang membebaskan, agar kiranya ketika berhadapan dengan kesulitan, kesukaran, bahkan berbagai tipu daya si jahat, kita mendapatkan belas kasihan Tuhan Allah untuk bisa hidup lebih dari pemenang. Dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, kita bisa berdiri, berjalan, memuji Tuhan di dalam segala kehendak-Nya. Dan tentunya di rumah Tuhan, kita memuji nama-Nya, meninggikan Dia bersama saudara-saudara seiman di sepanjang abad, di segala zaman, di segala tempat. Dengan memuji, membesarkan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran Tuhan, dan bersama-sama bersekutu dengan orang-orang percaya, maka kita bisa kuat dan bisa menikmati pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Kita tidak sendirian berhadapan dengan orang-orang jahat. Itulah sebabnya kita perlu dan membutuhkan saudara-saudara seiman yang saling menopang, saling menguatkan, dan saling meneguhkan. Dengan demikian, kita diingatkan lagi untuk tidak melupakan persekutuan bersama saudara seiman. Dengan hidup di dalam persaudaraan dengan saudara-saudara seiman, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan yang membebaskan kita dan menikmati belas kasihan Tuhan. Kita tidak sendirian di dunia ini, bersama saudara-saudara seiman, kita bersama-sama memuja Tuhan, menikmati kemuliaan-Nya dalam persekutuan yang indah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya, kita sekalian umat pilihan-Nya, untuk bisa hidup berdiri di tanah yang rata. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin.